Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nurhalis Mahmud dalam Bincang Bersama Kawan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam pendengar dan penonton setia Bincang Bersama Kawan. Seneng banget gue bisa ada yang bisa dibicarain, ada yang bisa diobrolin. Sebelum kita masuk ke topik materi, sebelum kita masuk ke topik yang mau gue obrolin sekarang sesuai judul yang ada di deskripsi, gue mau ingetin dulu ke kalian, buat kalian yang berada di zona merah, stay at home ya. Kita lagi bulan Ramadan, juga selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Semoga semua ibadah kita diterima. Buat yang menjalankan ya, gue juga menjalankan. Dan buat kalian-kalian yang berada di zona merah, gue mau ingetin jangan dulu mudik ya, jangan dulu kembali ke kampung halaman kalian. Kalau kalian sayang keluarga, kalau kalian sayang tetangga kalian, jangan pulang dulu ya. Diem aja di tempat gitu, diem aja di rumah kalian gitu. Kalau misalnya kalian masih kerja work from home, ya kerja dari rumah kalian aja. Kalaupun ada kalian yang harus kerja di lapangan, ya hati-hati ya. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian. Kalau misalnya sakit, jangan kemana-mana. Terus juga buat kita-kita yang masih ada di zona hijau sama zona kuning, tetap harus waspada. Jangan sampai kita terlena karena kita masih di zona kuning, kita masih di zona hijau, kita gak akan ada apa-apa, oke? Jangan kayak gitu, karena pengalaman pribadi bahwa di Cianjur itu mungkin masyarakatnya bilang bahwa awalnya gak akan masuk Cianjur gitu kan. Cuman karena mungkin yang dari zona merahnya juga masih tetap bolak-balik gitu ya, masih tetap balik ke zona hijau. Akibatnya selain daripada yang bawanya dari zona merah, juga kitanya juga kurang memperhatikan protokol kesehatan, kurang memperhatikan himbauan dari pemerintah untuk menjaga kesehatan. Jadi ya akibatnya Cianjur sekarang kalau dari yang gue tahu zona kuning sih. Tapi jangan sampai, mudah-mudahan gak sampai ke zona merah, mudah-mudahan ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, tetap perhatikan protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan. Buat teman-teman yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Buat teman-teman yang kita yang lagi sehat, semoga kita bisa tetap menjaga silaturahmi meskipun tidak berdekatan dengan orang-orang yang sakit ya, tapi kalau misalnya kita mau berdekatan ya gak apa-apa juga, cuman tetap harus memperhatikan protokol kesehatannya. Orang-orang yang sakit harus pakai masker, bahkan kita pun sekarang kan dihimbau untuk pakai masker, semua orang dihimbau untuk pakai masker, tapi maskernya juga masker yang buat kita, masker kain gitu ya. Kita dianjurkan untuk memakai masker kain, tidak memakai masker untuk medis ya. Jangan pakai masker untuk medis, karena kita tahu sendiri bahwa medis pun memerlukan masker itu gitu kan. Jadi jangan sampailah kejadian lagi yang nimbun masker. Lebih baik buat yang masih beli dari mereka yang nimbun masker, mending kita bikin sendiri lah gitu ya. Banyak kok yang banyak masyarakat di sini juga, di kampung gua itu ada yang bikin masker sampai dijual ke luar kota. Itu menurut gua lebih baik ya daripada nimbun masker gitu ya. Kemarin kalau nggak salah kemarin gua bikin snapgram, isinya itu question box. Ada banyak yang gua kan minta saran buat topik yang mau banget kalian bahas di sini gitu, di Bincang Bersama Kawan. Meskipun gua bahasnya sendiri gitu ya, tapi topiknya dari kalian, kawan-kawan gue juga gitu. Nah, banyak banget yang ngasih topik, ada yang serius, ada yang curhat, ada yang bercanda. Tapi gue di sini sedikit bacain aja. Ada yang minta topik tentang mengikhlaskan, ada juga yang minta topik tips agar kuat menunggu dia yang tepat, juga ada yang cara membangun mental sejak dini. Terus rekomendasi buku, bahas tokoh favorit, insecure, menerima takdir katanya gitu. Tapi
gue gak akan bahas semuanya langsung ya, gue akan bahas satu persatu, dan mungkin takutnya agak kepanjangan gitu ya kalau misalnya gue bahas secara semua topik gitu ya. Tapi gue akan bahas satu persatu, dan yang gue pilih adalah topik dari salah satu teman gue yang nanya bahwa pengen membahas topik tentang insecure, dan gue sendiri sebelumnya agak belum tahu ya insecure itu apa sih gitu kan. Yang gue tahu insecure itu orang yang tertutup gitu ya. Tapi gue coba cari di beberapa situs dan gue dapet satu situs yang menurut gue terpercaya, situs yang menurut gue ini pendapatnya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Apa itu insecure, dan gejala-gejala insecure tuh gejala-gejala insecure itu seperti apa, terus cara mengatasinya seperti apa, gue akan bahas di sini. Oke, yang pertama, pengertiannya dulu deh. Insecure itu apa sih? Ya mungkin secara singkatnya, insecure itu adalah orang yang tertutup gitu ya. Orang yang tertutup, mungkin orang yang gak percaya diri juga gitu kan. Kondisi insecure merupakan salah satu kondisi mental ketika kamu merasa cemas, sehingga kamu melakukan sesuatu dengan hati-hati banget. Jadi kondisi insecure ini adalah kondisi mental di mana kita itu takut banget akan satu hal, sampai kita tuh melakukan segala hal dengan sangat berhati-hati gitu. Bahkan terkadang seorang mengalami insecure sering menaruh curiga pada orang lain maupun lingkungan di sekitarnya. Jadi kita curiga aja gitu kan. Kita punya ketakutan yang sangat tinggi gitu ya. Sangat tinggi. Terus merasa cemas akan lingkungannya, merasa cemas akan berbagai kondisi gitu ya. Menjadikan kita lebih berhati-hati, lalu akhirnya lebih tertutup gitu. Contoh kayak misalnya kita mau cerita ke orang ataupun kita punya masalah, tapi kita meragukan atau mencurigai orang-orang yang mau kita sharing ke dia gitu, kita berbagi cerita ke dia. Mungkin itu ya yang dimaksud. Ini pendapat gue sesuai dari yang gue baca, dari situs yang gue baca. Kondisi insecure ini dimana kita merasakan sebuah ketakutan. Contoh, kita takut untuk bercerita ke orang lain. Padahal diakui atau tidak diakui, mau gak mau, kita itu butuh orang lain untuk tempat cerita kita. Baik itu teman kah, sahabat kah, kakak, adik, ayah, ibu, terus ataupun juga pacar mungkin buat yang punya, maupun ke suami atau istri, ke yang udah berkeluarga gitu kan, ke anaknya yang udah dewasa mungkin, kalau yang udah punya anak gitu, yang udah punya anak yang dewasa gitu. Nah, kita takut cerita ke mereka, kita khawatir kalau kita cerita ke mereka, cerita kita itu akan bocor gitu. Nah, itu kondisi insecure namanya. Biasanya orang yang mengalami kondisi insecure ini nggak sadar bahwa dia ini mengalami gejala insecure atau mengalami kondisi insecure. Untuk mengenalinya itu seperti apa sih? Untuk mengenali bahwa kita ada di kondisi insecure atau enggak, ada beberapa tanda-tanda. Di sini ada 4 tanda-tanda yang terjadi ketika kita sedang dalam kondisi insecure. Yang pertama adalah merasa rendah diri. Ketika seseorang mengalami insecure, tanda yang paling terlihat adalah merasa rendah diri. Sebaiknya kenali dan cintai dirimu sendiri agar kamu tidak mengalami kondisi insecure yang menyebabkan gangguan psikologis pada kesehatan kamu. Kondisi rendah diri ini mungkin kalau gua maknai ini adalah ya merasa gak percaya diri gitu, merasa gue itu selalu salah gitu, gue itu gak berguna gitu, hidup gue tuh gak berguna, hidup gue tuh salah terus gitu kan, berasa hidup gue tuh gak berguna gitu, gak ada manfaatnya buat orang lain, gue selalu nyakitin orang lain, gue gak punya bakat, gue gak punya minat, mungkin kayak gitu, kata-kata seperti itu ke diri kita. Jadi akhirnya itu menjadi sebuah pertanda bahwa kita mengalami kondisi insecure. Yang kedua adalah mengalami takut yang berlebih, seperti yang tadi dibilang di awal ya, mengalami takut yang berlebih. Tidak hanya pada hal besar, bahkan ke hal-hal yang kecil aja kita merasa takut gitu kan. Rasa takut wajar terjadi, namun sebaiknya pikirkan solusi untuk ketakutan yang kamu alami gitu kan. Ketika kita takut untuk, misal dalam kondisi pandemi ini ya,
kondisi pandemi ini kita takut nih nerima tamu dari luar, takutnya tamu itu membawa membawa virus gitu ya. Itu suzon dari kita berpikiran buruk, berpikiran negatif kepada orang lain, padahal orang itu tuh nggak membawa virus sama sekali gitu, tapi kita takut untuk menerima orang itu. Nah, kita cari solusi untuk permasalahan ini. Contohnya misalnya, kalau misalnya ada orang yang mau bertamu ke sini, misal gue nih, kalau misalnya ada orang yang mau bertamu ke rumah gue, dia itu harus cuci tangan di depan pintu. Bukan di depan pintu, maksudnya sebelum masuk ke rumah gue, itu sebelum salaman sama gue, sama keluarga gue yang lain, itu dia harus cuci tangan dulu. Di depan disediain cuci tangan, ada kerannya, ada sabunnya di situ, cuci tangan dulu. Pokoknya cuci tangan dulu di situ. Barulah di situ setelah cuci tangan bersih sesuai protokol kesehatan, barulah salaman. Mungkin ya, karena ya kan kita berada di zona, mungkin tamunya itu dari zona hijau juga, kita berada di zona hijau juga, tapi kita nggak tahu bahwa dia itu ada di zona hijau gitu. Ngerti gak? Kalau gue ngerti ya mohon maaf ya, gue juga ngerti. Setelah itu ya kita terima tamu seperti biasa, kita mungkin ya suguhin. Ya kalau malam datangnya nih, kalau sehabis buka, sehabis tarawih datangnya ya kita suguhin lah. Kalau misalnya datangnya siang ya kali kita suguhin. Kan lagi puasa ya. Lagi puasa jangan nyuguhin tamu ya. Kalau siang-siang, malam-malam boleh. Kecuali tamunya yang kita tahu bahwa dia tuh gak puasa, tidak mau keluar dari zona nyaman. Keluarlah dari zona nyaman. Oke, jadi orang yang lagi insecure itu gak mau keluar dari zona nyaman. Seseorang yang memiliki kecemasan dan ketakutan pada tantangan umumnya akan enggan keluar dari zona nyaman. Jadi kita ini lagi nyaman-nyaman nih, rebahan gitu ya. Lagi enak rebahan, lagi enak di rumah. Terus tiba-tiba bahan makanan di rumah itu habis. Otomatis kita harus belanja dong. Pasar mungkin masih dibuka, jadwalnya mungkin diperketat dari pagi sampai jam 11 doang misalnya. Tapi kita ini takut untuk ke pasar. Jadi ya udahlah kita diam di rumah aja gitu kan. Padahal senyaman-nyamannya kita di rumah, seaman-amannya kita di rumah, tetap kita harus keluar juga gitu. Senyaman-nyamannya kita sama dia, ya tetap akan ada saatnya kita harus terlepas. Oke. Senyaman-nyamannya kita di suatu tempat, ya tetap kita harus keluar juga gitu kan. Kayak yang tadi gue bilang, senyaman-nyamannya kita sama dia, ya kita juga harus pasti akan ada satu kondisi untuk keluar dari ruang lingkup dia gitu. Jadi itu maksudnya. Yang selanjutnya sering membandingkan diri dengan orang lain. Ini nih yang mungkin banyak banget orang yang mengalami hal ini. Nah, ini tuh adalah gejala atau tanda-tanda kita lagi dalam kondisi insecure. Jadi insecure ini adalah suatu kondisi ya. Insecure ini adalah suatu kondisi bahwa kita itu ada di kondisi insecure, ketakutan atau kecemasan yang berlebih gitu kan. Entah itu ketakutan untuk show up diri kita, untuk menunjukkan bakat kita ke orang lain. Kita tuh punya bakat, tapi kita gak mau menunjukkan bakat itu bahkan ke diri sendiri. Kita terlalu takut akan penilaian orang lain gitu. Kita terlalu peduli dengan penilaian orang lain. Ketika kita menunjukkan bakat, ketika orang lain berbicara bahwa lu gak punya bakat ya, lu tuh cupu, lu tuh culun, bla bla bla. Ya kayak semacam body shaming mungkin, terus juga ya bentuk-bentuk bullying yang lain gitu kan. Bahkan sebuah karya yang jelek pun menurut orang lain, ketika kita hargai karya itu akan menjadi bagus. Kalau kalian pernah lihat di salah satu stasiun televisi, salah satu acaranya, salah satu talk show, itu menunjukkan ada orang yang
gambarnya itu jelek banget, mungkin bagi sebagian besar orang jelek banget, tapi karya itu, gambar dia itu diekspos, diperhatikan, sangat diperhatikan, bahkan dia sampai masuk ke talk show tersebut. Dia ngegambar wajah si presenternya, tapi gak sama sekali gak mirip, tapi itu dihargai, sangat dihargai. Karena apa? Karena dia percaya, karena dia menghargai karya tersebut. Jadi kalau misalnya kalian bergerak di bidang apapun, di bidang karya misalnya, di bidang seni, ketika kalian membuat sebuah karya, hargailah karya itu. Karena ketika kalian menghargai karya itu, ketika kalian menganggap karya itu bagus, orang lain akan menghargai karya itu juga. Orang lain juga akan menganggap karya itu bagus. Kalau misalnya enggak akan, ya karya itu gak akan dianggap bagus kalau kalian gak menganggap karya itu bagus. Karya itu gak akan dihargai kalau kalian sendiri tidak menghargainya. Mungkin cukup. Ada ke bawahnya dampak bukan, ada ke bawahnya ini kayak pencegahannya atau pengobatan ya. Cara mengatasinya itu selalu tingkatkan percaya diri. Kita harus percaya diri dengan apa yang kita punya, terus pilih lingkungan dengan suasana yang baik. Dari kedua hal itu gue mau ngasih entah pendapat mungkin, atau motivasi mungkin, atau apapun itu kalian menyebut. Insecure adalah sebuah kondisi di mana intinya kita gak percaya sama diri kita sendiri. Kita gak pede, kita gak percaya diri dengan apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan. Kita gak percaya diri dengan hal itu. Harusnya sewajarnya kita itu percaya diri. Apapun yang kita lakukan ya itu diri kita gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Dalam masa pandemi ini kita gak bisa ngapa-ngapain. Kita cuma bisa ngebantu orang dengan diam di rumah. Ya udah, kita diam di rumah aja. Kita meskipun diam di rumah, meskipun rebahan, kita berguna kok. Kita berguna meskipun kita cuma rebahan aja di rumah gitu. Kita berguna. Itu salah satu yang gue katakan sebagai gak akan ada orang yang gak berguna di bumi ini tuh. Gak akan ada orang yang berguna. Di bumi ini tuh gak akan ada orang yang gak berguna. Semua orang punya porsinya masing-masing. Semua orang punya bakatnya masing-masing. Semua orang punya keahliannya masing-masing. Semua orang punya hobinya masing-masing. Contoh, gua hobi untuk bikin sebuah video, bikin short movie kayak gitu, nge-cover video klip. Terus bikin video kayak gini, dan gue yakin gak semua apa yang gue lakukan itu bermanfaat. Gak semua yang gue lakukan itu berguna bagi orang lain. Tapi semua yang gue lakukan pasti ada manfaatnya buat orang lain. Ngerti gak? Jadi gak semua orang bisa menganggap bahwa karya gue ini berguna, bisa menganggap karya gue ini adalah karya yang bagus. Tapi setiap karya yang gue buat, setiap video yang gue buat, setiap podcast yang gue buat, itu pasti ada orang yang merasa, oh ini gue banget nih, oh bener ya, harusnya kayak gini. Setiap kata-kata yang gue lontarkan, setiap kata-kata yang keluar dari mulut gue, gak semuanya bisa diterima oleh orang lain, gak semua. Tapi semua perkataan gue pasti ada yang nyangkut ke orang lain, suka ataupun gak suka. Sebuah kritik, sebuah saran, bahkan mungkin banyak orang yang merasa, oh ini gue banget nih gitu kan, ini gue banget, kata-kata dia tuh gue banget gitu kan. Gak semua kok karya-karya kita bakalan dianggap bagus.
Gak semua orang bakal nganggap karya kita ini bagus kok, gak akan semua orang. Tapi jadikan mereka sebagai acuan bahwa kita itu harus lebih baik lagi. Kita itu harus lebih baik lagi. Oh, mereka nganggap bahwa karya gue itu kurang ini. Misal karya gue ini pembahasannya kemana-mana gitu kan. Misal karya gue, video gue yang ini itu pembahasannya itu kemana-mana gitu kan, gak jelas. Nah, orang-orang seperti itu, orang-orang yang gak suka dengan karya gue, harus gue jadikan acuan untuk karya gue yang lebih baik lagi. Mungkin diperjelaskah arah pembicaraannya kemana, gak cuman curhat, gak cuman ngebucin, gak cuman bikin kata-kata puitis, tapi ada arahnya kemana. Kita harus jadikan itu sebagai acuan untuk diri kita yang lebih baik lagi. Dan ada pun orang-orang yang memang udah suka dengan karya kita, udah suka dengan apa yang kita katakan, udah mendukung sekali apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, itu harus jadi semangat untuk kita. Bahwa kita gak boleh berhenti cuma di sini aja. Ada orang yang suka dengan karya kita, ada orang yang menghargai karya kita. Pasti akan ada orang yang menghargai karya kita. Pasti akan ada orang yang selalu menghargai karya kita. Pasti selalu ada. Gak mungkin semua orang benci dengan karya kita. Gak mungkin. Bahkan seorang yang selalu kita hujat pun ada pendukungnya. Orang yang selalu kita rendahkan pun ada yang mendukungnya. Hidup ini tuh gak semua tentang kebencian. Hidup ini tuh gak semua tentang cinta. Hidup ini tuh gak semua tentang suka. Hidup ini tuh gak semua tentang buruk. Tapi semua ada porsinya. Ada orang yang suka, ada orang yang gak suka, ada orang yang benci, ada orang yang sayang ke kita. Semua udah diatur. Jangan kita merasa hidup kita gak guna. Jangan sampai ngerasa hidup kita gak guna. Karena setiap hidup manusia pasti ada gunanya. Gak mungkin lu lahir ke dunia ini gak ada gunanya. Gak mungkin lu lahir ke dunia ini tidak diiringi dengan kebahagiaan orang-orang terdekat lu. So, buat kalian, buat kita, gue juga termasuk harusnya. Buat kita yang masih merasa hidup kita gak guna, kita gak punya bakat, yuk sama-sama tunjukkan apa yang kita bisa. Meskipun kita cuma bisa, istilahnya meskipun kita cuma bisa rebahan, ya rebahan aja gitu kan. Rebahan kita akan sangat dihargai untuk saat ini. Meskipun kita cuma bisa tepuk tangan doang gitu kan. Bisa aja kita buat sebuah inovasi dari tepuk tangan, mungkin tepuk tangan 1 jari, 2 jari, atau apalah itu. Sekecil apapun yang kita bisa, pasti akan ada yang menghargainya. Oke? Jadi jangan merasa kita gak punya bakat, jangan merasa kita gak punya yang kita bisa. Karena kita selalu punya itu, hanya kita tidak menyadarinya, tertutup dengan ketakutan untuk menunjukkan bakat itu. Jangan takut untuk menunjukkan bakat kita, jangan takut, jangan cemas, karena akan ada orang yang selalu menghargai. Karena akan selalu ada orang yang menghargai karya kita. Kalau kita mau curhat ke seorang, jangan tertutup, terbuka aja. Orang yang kita pilih harus kita percaya bahwa dia gak akan pernah menjatuhkan kita di kemudian hari. Oke? So, itu aja mungkin pembahasannya singkat nih. Gue gak mau yang panjang-panjang. Udah merah anjir. Maksudnya udah beberapa detik lagi mau selesai waktunya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak buat yang menonton di YouTube. Terima kasih banyak buat yang mendengarkan di podcast, di Spotify, dan di platform dan yang mendengarkan di platform lain. Sorry agak belibet. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat bagi kalian. Kalau misalnya ada yang kurang, tolong tulis di kolom komentar. Buat yang nonton di YouTube, tulis di kolom komentar. Ya kali aja ada yang kurang dari gue mohon maaf.
ada yang tersinggung kata-katanya mungkin, ya mohon maaf. Ada yang mungkin termotivasi dengan kata-kata gue, ya itu hakikatnya bukan dari gue, tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Tuhan Yang Maha Esa. So, apapun yang terjadi, pesan terakhir dari gue, mari kita tunjukkan bakat kita, karena akan selalu ada yang menghargainya. Terima kasih yang udah menonton, sampai berjumpa di Bincang Bersama Kawan episode yang lainnya.